Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrifat Cahya Prayogi dengan NIM 232520064. Saya mahasiswa Teknologi Informasi semester 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai proyek yang saya kembangkan, yaitu proyek sistem informasi terintegrasi pemadam kemageran. Oke, lanjut. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisis kebutuhan sistem. Di sini bidang yang akan saya pilih yaitu bidang produktivitas. Mengapa? Karena kita melihat fenomena sekarang ini banyak sekali anak muda, Gen Z lah atau generasi-generasi lainnya itu bisa dikatakan istilahnya mager atau malas gerak, palingnya tiduran, scroll terus. Nah, seperti itu. Terus ketika orang mager ini pengen bangkit dari kemageran menuju keproduktivitasan itu, jika langsung ke wus gitu, itu rasanya sangatlah berat gitu. Lalu dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa membantu teman-teman yang mager tapi pengen membangun produktivitas. Nah, ini dengan aplikasi ini akan diberikan arahan step demi step, langkah demi langkah untuk mencapai produktivitas yang ingin diinginkan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk produktivitas, tapi sedikit demi sedikit seperti itu. Lalu untuk arsitektur yang saya gunakan, di sini saya menggunakan arsitektur monolitik. Kenapa? Karena aplikasi yang ingin saya kembangkan itu bisa dibilang aplikasi yang sederhana lah. Makanya dengan menggunakan arsitektur monolitik ini diharapkan bisa mengefisienkan lagi biaya dan juga waktu yang dikeluarkan. Seperti itu. Selanjutnya untuk cara integrasi, di sini saya menggunakan integrasi API. Nah, di sini saya banyak menggunakan API dari Google, bahkan bukan banyak lagi, malah semuanya terintegrasi dengan API Google. Saya menggunakan API Google, ada Google Calendar, Google Maps, dan juga ada Google Fit. Nah, kenapa saya menggunakan API dari Google? Karena kebetulan aplikasi yang pengen saya kembangkan itu sinkron lah dengan API, dengan sistem-sistem Google. Nah, jadi saya tinggal memanfaatkan aja API dari Google lalu diterapkan ke aplikasi ini. Lalu bisa juga dibilang bahwa aplikasi ini sangat bergantung dengan API dari Google, seperti itu. Lanjut saja ke fitur atau layanan utama dari aplikasi ini. Yang pertama itu ada fitur manajemen waktu. Nah, fitur ini akan memberikan kemudahan user dalam mencatat semua hal yang harus dikerjakan hari ini maupun hari berikutnya, sehingga pekerjaannya ada itu termanajemen dengan rapi. Lalu setiap jadwal yang sudah dicatat atau setiap pekerjaan yang dicatat itu ketika sudah tiba waktunya dilaksanakan, maka akan muncul notifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu untuk manajemen waktu sendiri terintegrasi dengan Google Calendar. Nah, nantinya ketika user mencatatkan kegiatannya di aplikasi pemadam kemageran, nanti juga di aplikasi Google Calendar akan otomatis tercatat. Lalu notifikasi yang ada ini akan dikirimkan dari aplikasi Google Calendar, seperti itu. Lalu fitur yang kedua ada fitur Let's Move, ayo bergerak. Nah, fitur ini itu akan mendorong pengguna agar mau bergerak atau agar mau mengolah raganya kan. Sudah umum banget bahwa kalau mager itu obatnya ya bergerak, jangan diem aja, nanti makan malah tambah mager. Nantinya itu fitur ini akan mengarahkan pengguna yang intinya agar pengguna itu mau bergerak, entah itu berolahraga, entah itu jogging atau jalan kaki, dan itu akan dilakukan setiap hari. Nah, seperti itu.
Lalu nantinya setiap langkah pengguna, setiap pengguna bergerak, nantinya langkahnya akan dihitung, terus jarak tempuhnya juga dihitung, lalu juga akan menyediakan catatan rute yang telah dilalui secara real time. Terus untuk integrasinya sendiri di sini menggunakan dua integrasi. Yang pertama ada Google Maps. Google Maps ini digunakan untuk mencatat rute yang telah ditempuh. Lalu juga ada Google Fit. Nah, untuk Google Fit sendiri digunakan untuk mencatat jarak tempuh, lalu jumlah langkah, lalu kalori yang dikeluarkan setelah bergerak seperti itu. Selanjutnya untuk fitur yang terakhir ada fitur Habits Tracker. Nah, untuk fitur ini sendiri nantinya digunakan untuk mencatat semua kegiatan user dan juga mencatat seberapa sering user melakukan kegiatan tersebut. Nah, harapannya dengan fitur ini user akan lebih bersemangat, akan lebih termotivasi untuk menjalankan kegiatan yang sudah lama dibangun. Nah, untuk fitur ini sendiri terintegrasi dengan Google Calendar lagi. Nah, di sini Google Calendar ini fungsinya untuk menyinkronkan kebiasaan user dengan jadwal harian atau mingguan atau bahkan bulanan yang sudah user tulis di fitur pertama, yaitu fitur manajemen waktu. Itu sedikit pemaparan konsep dari aplikasi yang ingin saya kembangkan, yaitu pemadam kemageran. Selanjutnya kita demokan aplikasi dari pemadam kemageran itu sendiri. Nah, di sini saya membuat tampilan UI. Nah, di sini sederhana. Yang pertama, ini halaman utamanya. Nantinya ketika user membuka aplikasi ini akan muncul halaman seperti ini. Di sini akan ada nama user yang login dengan aplikasi ini. Terus di sini akan ada sedikit tips-tips dari kami mengenai keproduktivitasan sendiri. Lalu di sini ada menu untuk mencari fitur. Selanjutnya di sini tersedia 3 menu utama. Terus pada bagian paling bawah ini akan menyediakan aktivitas yang paling akan dilakukan atau aktivitas yang mendatang. Oke, kita demokan aja mengenai fitur-fitur yang ada. Pertama itu ada fitur manajemen waktu. Kita coba fitur manajemen waktu ini. Nah, ketika user mau klik fitur manajemen waktu, nantinya akan diarahkan ke tampilan seperti ini, tampilan kalender. Nah, ini terintegrasi dengan Google Calendar. Nah, nantinya ketika user mengeklik contohlah tanggal 12. Nah, user ingin mencatat kegiatan di tanggal 12. Ini tinggal diklik. Lalu di sini user tinggal menambahkan kegiatan yang akan dilakukan dan klik tombol plus di pojok kanan ini. Artinya tinggal mengetik pekerjaan apa yang ingin dilakukan seperti itu. Di sini sudah ada deadline project UAS SIT seperti itu. Nah, ketika user sudah memasukkan pekerjaan yang ingin dilakukan, nantinya akan otomatis tersimpan di Google Calendar seperti itu. Lalu untuk fitur yang kedua ada fitur Let's Move. Nah, untuk tampilannya ini akan menyediakan rekapan berapa jauh langkah user yang sudah ditempuh. Terus ini ada poin kardio yang telah dikeluarkan. Terus di sini ada jarak tempuhnya, ada berapa menit sudah bergerak, terus berapa kalori yang sudah dikeluarkan. Lalu di bawahnya sendiri ada target. Nah, ini diberikan target biar user lebih bersemangat lagi untuk menjalankan fitur Let's Move ini. Kita coba ke target harian. Dan nantinya jika user sudah melakukan kegiatan ini, nantinya akan terchecklist. Tapi ketika terskip atau user lupa tidak melakukan kegiatan ini, maka akan otomatis tersilang seperti itu. Nah,
Untuk pertama kali masuk ke fitur ini akan ada notif seperti ini untuk mengizinkan aplikasi pemadam kebakaran ini untuk mengakses lokasi atau GPS yang ada di perangkat yang digunakan. Lalu bisa saja klik yang pertama. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini, tampilan Google Maps. Ini terintegrasi dengan Google Maps pastinya. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan pertama user bisa mengeklik tombol kanan pojok kanan bawah ini. Nah, ketika diklik akan memunculkan tanda di mana user saat ini berada. Nah, ketika sudah seperti ini bisa langsung aja mulai klik mulai aktivitas. Nah, ini jika sudah klik mulai aktivitas nantinya akan berjalan seperti ini, mengikuti arah dari user berjalan. Nanti akan tercatat ke dalam sistem. Ini contoh dari hasil akhir ketika user telah mengitari alun-alun Purworejo. Nah, setelah selesai, user bisa langsung klik tombol selesai. Nah, nantinya akan otomatis tercatat di sini seberapa poin kardionya bertambah, terus langkahnya bertambah jadi berapa, terus dari kalori, kilometer dan menit bergeraknya juga akan otomatis tercatat. Nah, di sini juga akan otomatis terchecklist ketika user sudah melakukan kegiatan ini. Lalu kita lanjut ke fitur yang terakhir, ada fitur Habits Tracker. Nah ini fiturnya ini sederhana tampilannya. Jadi di atas ini akan ada tampilan tanggal nanti user bisa ngecek lagi ke depannya ada apa, terus di belakangnya juga bisa dicek tanggal berapa sudah melakukan kegiatan apa saja. Artinya bisa ngeklik di bagian ini rutinitas pagi contohnya. Nah, di rutinitas pagi ini user memiliki habits atau kebiasaan yaitu jogging dan belajar. Ketika user sudah melakukan ini bisa langsung aja klik nantinya akan jogging ini akan hilang, belajar ini akan hilang. Ini artinya habits ini sudah dilakukan seperti itu. Lalu jika user ingin menambahkan habits yang baru lagi, bisa klik tombol plus di pojok kanan bawah ini. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan konsep aplikasi yang ingin saya kembangkan dan juga tentang demo aplikasi atau demo user interface dari aplikasi yang ingin saya kembangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.